Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kekuatan, termasuk kesempatan. Ya, kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya, walau dalam kondisi agak cuaca ini asap sudah mulai bersahabat dengan kita. Ya, tapi insya Allah dalam kaidah ibadah, semakin susah kita menjalankan suatu ibadah, maka nilainya di sisi Allah juga semakin ditinggikan. Ya. Tapi jangan sengaja cari-cari yang susah-susah. Baik, alhamdulillah, pagi hari ini kita membahas satu tema, ini box. Kita mudah-mudahan depan kita bicara lagi masalah fikih. Ini saya mengambil dari kitab Tanwirul Qulub, yani, mengenai proses kita untuk menuju kepada Allah. Ini sebenarnya kajian tasawuf ini. Ya, kita selang-selingi. Kalau kemarin kan kajian tafsir. Ya, ini tasawuf sedikit. Al-muridu li harsil akhirati, ya, as-saliku li tariqiha la yakhlu an sittati ahwalin. Artinya al-murid, murid ini kalau dalam bahasa kita di Indonesia ini, murid itu kan anak SD ya, anak SD itu namanya murid. Nanti kalau udah SMP siswa, SMP SMA siswa. Nanti kalau sudah selesai aliyah itu jadi mahasiswa. Ya. Tapi kalau murid dalam ilmu agama, khususnya ilmu tasawuf, artinya orang yang berkehendak. Ya, karena murid itu dari kata arada, arada itu berkehendak. Jadi muridun orang yang punya kehendak. Ya, punya kemauan. Kemauan kita ini apa? Kemauan kita itu adalah menuju kepada Allah. Nah, itu murid. Jadi kita ini pada hakikatnya seluruh aktivitas kita, ya, dalam hidup ini hakikatnya itu lagi sedang menuju kehendak, punya keinginan untuk menuju kepada Allah. Ya, jadi begitu kita bangun, nah itu sudah mulai kita ada niat, ya, khususnya baca kalimat tauhid, ya, bangun baca syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasul. Itu sudah usaha untuk menuju kepada Allah. Sudah itu kita berwudu, sudah berwudu kita salat. Nah, itu. Nah, dalam kitab ini disebutkan bahwa al-muridu li harsil akhirah. Jadi orang yang berkehendak, ya, untuk mendapatkan harsil akhirah. Harsil akhirah itu artinya kebun-kebun akhirat, ladang, ya, modal akhirat. Jadi modal akhirat yang inilah yang kita cari, ya, karena itu merupakan jembatan untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Apa itu? As-saliku li tariqiha la yakhlu an sittati ahwalin. As-saliku artinya orang yang sedang menempuh perjalanan. Ya, jadi kita ini lagi sedang as-salik. Kalau suluk itu adalah prosesnya, caranya itu. Gitu ya. Nah, kalau kita ini as-salik, orang yang sedang berjalan menuju kepada apa yang diridai Allah, yaitu mendapatkan ladang akhirat. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini hanya sebentar. Ya, jangan sampai habis umur kita, sudah umur 50, sudah umur 60, umur 70 tahun, ternyata dari bangun sampai tidur hanya dunia yang kita pikirkan. Jangan, ya, itu namanya lalai. Ya, dunia tetap, karena itu kita tidak boleh abai juga di situ, karena itu kewajiban kita. Ya,
terutama dalam hal menafkahi keluarga dan seterusnya. Tapi ada tujuan utama akhirat. Nah, itu yang kita tuntut, itu namanya murid. Nah, orang yang sedang menuju kepada ini, berjalan ya menuju kepada ini, paling tidak keluar dari 6 macam model manusia, 6 ahwal, 6 keadaan. Jadi bahasa kita itu semacam 6 profesi ya, 6 kategori. Pertama, abidun. Abid itu artinya orang yang hanya ibadah. Itu namanya abid. Nanti akan jelaskan satu persatu. Yang kedua, wa imma alimun, ataupun dia sebagai alim. Ya, alim. Kalau kita di Indonesia lebih banyak menyebutkan alim ulama. Nah, itu sama juga. Cuma alim satu, kalau ulama kan banyak orangnya. Ya. Wa imma muta'allimun. Kalaupun tidak abid, tidak juga alim, tapi dia muta'allim. Muta'allim itu adalah orang yang sedang belajar. Nah, kita ini muta'allim ya, karena kita tetap berusaha untuk mendapatkan ilmu, baik dengan cara ta'lim, mendengarkan langsung, membaca buku, mendengarkan sekarang ini kan banyak YouTube, TikTok dan seterusnya. Sekarang banyak media, wasilah, sarana untuk kita bisa muta'allim. Yang keempat adalah walin. Nah, walin ini menjadi pemimpin ya, menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab untuk menentukan suatu kebijakan. Yang kelima, muhtarifun. Muhtarifun ini artinya orang yang pekerja. Mungkin dia tidak masuk abid karena ibadahnya sekali-sekali sholat sunatnya, tapi dia pekerja keras sehingga dia menjadi ekonom. Dengan ekonom maka dia bisa menjadi donatur. Nah, itu juga. Jadi dia donatur karena banyak duitnya, sukses, mungkin ibadahnya kurang, mungkin ilmunya sedikit, tapi kemampuan ekonominya banyak. Nah, ini juga. Nah, baru yang terakhir, umma muwahhidun mustagriqun bil wahyi as-samad. Ini tingkat tinggi, adalah orang yang antara dirinya dengan Allah itu sudah tidak terpisah, karena di hatinya itu tidak pernah putus. Itu namanya muwahhid, orang yang benar-benar mengesahkan Allah, tenggelam dalam keesaan Allah. Ya, Allah al-wahid as-samad, ya, sebagai Allah yang tempat yang kita tuju. Nah, inilah kalau dalam versi ini kitab Tanwirul Qulub, kitab tasawuf, salah satunya. Karena ini kitab 3 pembahasannya. Pertama tauhid, akidah, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Yang ketiganya ini saya sampaikan. Pengarangnya namanya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Nah, pertama abid. Nah, abid ini huwa al-mutajarridu lil ibadati alladzi la syaghala lahu ghairuha aslan. Nah, jadi abid ini artinya orang yang semata-mata hanya ibadah. Tidak ada kesibukan selain daripada ibadah. Jadi makanya mohon maaf ya, karena ini yang diceritakan oleh pengarang kitab ini yang hidup awal abad 20, dan itu yang banyak terjadilah ya, dari dulu sampai hari ini. Ada orang memang pokoknya ibadahnya diperbanyak, ibadah. Tentu ibadah salat sunat maksudnya. Karena kalau ibadah wajib itu wajib pasti. Semuanya orang melaksanakan salat duhur, salat subuh, salat asar, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Itu semua orang. Tapi untuk rutin ibadah-ibadah sunat, ya baik ibadah salat, puasa dan seterusnya. Ini orang abid. Ya. Kalau mungkin paling gampang kita sebut misalnya jamaah tabligh, itu ibadah terus itu. Paling ibadah sunatnya luar biasa. Itu kita akui. Ya, termasuk ibadah dakwanya. Ya, jadi fal ansabul lahu ayastagrika aktsara awqati fil ibadah. Jadi hampir seluruh waktunya itu dia tenggelam banyak waktunya dalam hal ibadah. Wa majalis dzikr, dan dia hampir menenggelamkan dirinya di dalam waktu-waktu ibadah dan waktu-waktu majelis zikir. Ya, majelis zikir
dengan majelis ilmi atau majelis ta'lim atau majelis al-ulama, itu istilah-istilah yang berbeda tapi hakikatnya sama. Ya, hakikatnya sama. Jadi yang dia ikuti itu hanya ibadah, kemudian majelis zikir. Ya, majelis zikir ini misalnya ada kelompok-kelompok dalamnya ada berzikir. Termasuk orang-orang kalau sedang tahlilan itu majelis zikir karena di situ baca la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi subhanallah, itu majelis zikir. Termasuk majelis ilmi ya seperti inilah majelis ilmi, majelis ulama. Nah, kenapa mendorong orang banyak abid? Salah satunya yang menginspirasi itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian sedang melewati riyadil jannah itu artinya taman-taman surga. Ya, riyada. Kalau di Madinah namanya raudah. Raudah itu satu, tunggal mufrad. Tapi kalau riyada taman-taman, itu taman-tamannya surga. Fartau. Nah, kalau kamu sedang melewati taman-taman surga, fartau, maka singgahlah di situ untuk kau gembalakan dirimu di situ. Ya, biasalah kalau kita melewati taman, kan sayang kalau kita tidak singgah di situ, menikmati dan merasakan bagaimana keindahannya taman surga. Faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Lalu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Qala, bila menjawab, hilakuz zikir. Ya, taman surga itu adalah halaqah zikir. Ya, halaqah itu artinya bundaran. Jadi kalau kita dulu begini melingkar ini itu namanya halaqah. Kalau hilak banyak tempat orang lagi sedang berkumpul membentuk lingkaran yang sama-sama berzikir. Itu namanya hilakul zikri, itulah taman-taman surga. Nah, inilah yang salah satu hadis yang menginspirasi orang tidak pernah mau menyanyiakan ketika ada majelis zikir, ada majelis ta'lim, karena itu adalah tamannya surga. Satu. Yang kedua, al-alim. Al-alim adalah walladzi yantafi'un nasu bi'ilmihi fi fatwa aw tadrisan aw tasnifan. Alim ini adalah orang yang punya ilmu lebih daripada yang lainnya, yang dengan ilmunya itulah bisa memberi manfaat kepada manusia, ya, melalui fatwa-fatwanya. Ya, fatwa itu artinya penjelasan hukum suatu masalah dalam suatu masalah-masalah agama. Jadi dijelaskan hukumnya begini, boleh dan tidak boleh, wajib atau sunnah, makruh atau sunnah, dan seterusnya. Penjelasan-penjelasan itu namanya fatwa. Nah, ini banyak memberi manfaat karena banyak fatwanya itu adalah orang alim, yaitu al-ulama. Autadirisan atau mengajarkan. Nah, seperti inilah kita sampaikan. Autasnipen, ataupun dia mengarang buku yang dari bukunya itulah dibaca dari satu generasi ke generasi yang lain, walaupun orang alimnya sudah meninggal dunia, nilai dan pahalanya tetap mengalir. Nah, ini namanya alim. Nah, ini juga sama dengan tadi abid, itu jalan menuju surga, jalan menuju mendapatkan ladang akhirat, jalan menuju mendapatkan ridho Allah dengan jalan abid. Nah, yang kedua dengan jalan alim. Jadi mungkin ibadahnya tidak sama dengan abid, ibadah sholat sunatnya sedikit, tidak terlalu banyak seperti abid, tapi karena ilmunya jauh lebih banyak, karena yang memberi manfaat kepada orang banyak yang tadinya tidak tahu, tapi dengan adanya penjelasan, adanya fatwa, adanya pengajaran, adanya buku yang dikarang oleh para ulama, maka dia bisa mengerti yang tadinya tidak mengerti. Itu manfaatnya luar biasa. Jadi masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangan, gitu. Tapi kalau lebih bagus lagi, dia alim, dia juga abid. Nah, dia abid, dia juga alim. Wah, itu lebih sempurna. Ya. Tapi yang namanya kemampuan manusia ya selalu sangat terbatas, gitu. Ya. Fa in amkanahu istighraq al-awqat bidzalika fa huwa afdalu ma yastagilu bihi ba'dal maktubat wa rawatibiha. Nah, tapi kalau memungkinkan orang-orang alim ini yang seluruh waktunya ya digunakan untuk mengajar, untuk menulis,
untuk berfatwa, kalau itu memungkinkan, ya maka itu sesungguhnya jauh lebih utama dibandingkan daripada dia sibuk ya salat di luar daripada salat wajib dan rawatibnya. Jadi dengan ilmu yang disampaikan tadi ini, karena tenggelam, maksudnya itu hampir seluruh waktunya dipakai untuk menjelaskan tentang hukum-hukum agama, dibandingkan daripada salat-salat sunat dan zikir, itu masih jauh lebih utama, gitu. Masih jauh lebih utama tentang ta'lim. Nah, seperti kita ini, bahkan nanti ada penjelasannya di sini, tentang keutamaan ikut ta'lim, gitu, ya. Itu bedanya. Jadi kalau kita sudah salat sunat, kita juga ta'lim, wah itu sudah sempurna, gitu. Karena tetap jauh lebih utama. Bahkan dulu mungkin pernah kita dengar orang yang sholat sunat 70 rakaat dengan orang yang ta'lim itu kan masih lebihan, gitu ya. Ya. Tapi tidak bisa juga cuma ta'lim tapi tidak sholat. Nah, itu lebih ya. Idza qasada bi ta'lim al-isti'ala bihi 'ala suluk. Ya. Jadi dia meniatkan bermaksud ta'lim itu adalah untuk membantu dirinya di dalam menempuh jalan menuju kepada Allah. Jadi semakin banyak ta'lim, maksudnya itu semakin banyak ilmu hikmah yang kita dapat, itu akan semakin membantu memperkuat jalan kita menuju ridha Allah. Itu maksudnya, gitu. Ya, karena kita udah tahu, ya. Tapi di sini penjelasannya nih, wal muradu bil ilmi al muqaddimu alal ibadah. Jadi ilmu yang dimaksud di sini dari seorang alim adalah ilmu yang mendorong dia semakin meningkatkan dan memperbanyak ibadah. Itu yang dimaksud. Ya. Bukan ilmu yang justru dengan ilmu itu membuat kita jauh dari Allah. Apalagi ilmu yang aneh-aneh. Bisa berdebat dengan malaikat lah, bisa diskusi dengan apalagi video call dengan Nabi Khidir dengan Allah ya Akbar. Jadi itu ngeri-ngeri sedap juga itu. Jadi jauh aneh-aneh. Jadi ilmu yang dimaksud sini semakin ilmu yang selalu mendorong kita, memotivasi kita untuk semakin meningkatkan ibadah. Itu aja. Itu sederhana. Ini yang dimaksud. Atau al-ilmu alladhi yuraghibun nasa fil akhirah wa yuzahiduhum fid dunya. Atau ilmu yang memberikan berita gembira kita untuk mendapatkan akhirat dengan sebanyak-banyaknya dan membuat kita semakin zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya, kalau dulu zuhud para ulama secara literalnya itu memaknai meninggalkan, membelakangi dunia, ya. Maksudnya itu jangan jadikan dunia ini melengket di hati sehingga dunia seperti menjadi tujuan. Kalau kita tidak tercapai tujuan itu, maka seperti kita orang yang tidak punya apa-apa. Jangan, itu yang dimaksud. Jadi ilmu yang kita dapat semakin memberikan berita gembira, bersemangat kita untuk mendapatkan tujuan ridha Allah, yaitu di akhirat, dan membuat hati kita ini semakin mengambil jarak dengan dunia. Ya, jadi bukan juga meninggalkan dunia semata-mata, karena dunia tidak bisa dilepaskan. Tapi jangan melengketkan, ya, lengket dunia di hati kita, karena itu yang membuat kita bisa melupakan akhirat. Ya. Au yu'inuhum ala suluki tariqil akhirah. Atau maksudnya ilmu yang membantu kita untuk semakin menguatkan jalan kita, suluk, jalan menuju akhirat itu. Dunal ulumi allati tuzidu biha ar-raqmatu fil mali wa iljahi wa qabulil khalqi. Ya, bukan ilmu yang justru semakin membuat kita menambah keinginan kita berlebihan terhadap harta. Bukan ilmu yang semakin menambah berlebihan kita untuk menaruh harapan besar terhadap penghargaan dan penghormatan, puji-pujian orang kepada kita, yaitu selalu mau dikenal, mau populer, mau hebat, katakan wa qabul khalqi, dan juga terlalu banyak pengharapan terhadap makhluk. Itu jangan. Tapi sebaliknya adalah terlalu banyak pengharapan kita kepada Allah, karena itulah yang kita tuju sebagai sumber keberhasilan. Inilah tasawuf ini.
Ya, jadi bagus ilmu begini nih supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini ada tujuan pokok. Ya, jadi itu maksudnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan alim. Yang ketiga, wal muta'allim. Ya. Jadi muta'allim yaitu orang yang sedang belajar. Nah, muta'allim ini orang yang sedang belajar ini tidak dibatasi oleh waktu. Bilang, itu kan cuma urusan anak muda. Enggak. Selama kita punya keinginan keras dan kuat untuk selalu belajar, maka kita masuk kategori muta'allim. Ya. Kan ada hadis Nabi itu, kun aliman. Jadilah kau seorang alim. Kalau kita tidak bisa alim, ya muta'alliman, paling tidak menjadi muta'alliman, orang yang belajar. Ya. Kalaupun tidak, ya jadilah istami'an. Istami' arti itu hanya pendengar saja. Ya. Karena kita tidak bisa hadir, ya tidak bisa, paling tidak bisa menjadi pendengar. Kalaupun tidak bisa, kun muhibban, jadilah pencinta. Jadi tidak bisa alim, tidak bisa muta'allim, tidak bisa juga mendengar, paling tidak ada rasa cinta kita kepada orang alim, ada rasa cinta kita kepada muta'allim, ada rasa cinta kita kepada orang yang hanya mendengarkan. Saking pentingnya itu ilmu, karena itulah yang mendorong kita bisa mendapatkan ridha Allah. Itu. Jadi muta'allim huwal qasidu bitta'allumi wajhallahi ta'ala. Orang yang benar-benar bermaksud untuk mendapatkan ilmu karena Allah. Ya ini. Pastigalu bitta'allumi afdalu min istigali bil adhkar wan nawafilil mutlaqah. Orang yang menyibukkan dirinya dalam proses pembelajaran agama itu jauh lebih utama daripada orang yang sibuk dirinya hanya untuk berzikir dan salat sunat semata-mata, salat sunat mutlak itu. Ya, tapi kalau salat sunat yang bukan mutlak seperti salat sunat tahajud, itu tetap tahajud itu, ya. Nah, itu maksudnya itu. Nah, itu yang tadi kita cerita itu, kelebihannya ta'alim. Jadi muta'alim itu termasuk tiga, ini yang ketiga ya, profesi untuk mendapatkan jalan menuju ridha Allah, menuju ladang akhirat. Itu yang kita dambakan adalah muta'alim, orang yang meluangkan waktunya untuk selalu belajar. Jauh lebih utama daripada dia orang yang sibuk untuk hanya sekedar berzikir dan salat sunat mutlak. Ya. Tapi wala yang bagilahu ayakhli yang nafsahu min warad min dzikri kulla yaumin. Ya. Tapi tidak layak juga, tidak pantas seorang muta'allim pembelajar yang kemudian dia melupakan dirinya untuk berzikir setiap hari. Ya. Jadi maksudnya ini jangan juga karena dengan belajar itu dengan kata lima seperti ini lalu dia tidak berzikir, itu enggak. Ya, tetap saja hanya perbandingannya begitu. Ya. Jadi selain belajar juga berzikir. Paling tidak inilah yang kita lakukan ini. Kalau sudah sholat kita baca astagfirullah, kita baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, baca Allahu akbar dan seterusnya. Paling tidak itu ya. Nah, sama nih, sama penjelasannya nih. Jadi fadzalika a'wanu lahu ala ma huwa bisabili insyaallah. Karena dengan bermaksud ya untuk mendapatkan ilmu ya muta'allim ini dengan belajar mendalami ilmu-ilmu agama itu akan menolong dirinya memperkuat jalannya dia menuju kepada ridha Allah insyaallah. Balau kana minal ulumi ya minal awam, ini bagi masyarakat awam macam ya kita ini termasuk awam. Bahkan kalau bagi masyarakat awam lakana huduruhu ya maka kehadirannya bagi masyarakat awam itu dalam majelis al-wa'zi wal ilmi. Nah, sebenarnya itu majelis al-wa'zi ini. Wa'zi itu artinya majelis pengajaran ya termasuk akbar. Wal ilmi majelis ilmi afdalu min istighali bil aurat. Itu jauh lebih utama daripada dia sibuk hanya membaca wirid-wirid, zikir-zikir. Kalau zikir itu kan hanya untuk dirinya ya, tapi kalau ini menambah pengetahuan, menambah kesadaran, menjadi benteng senjata kita menangkis kedatangan iblis dan setan-setan dan lain-lainnya. Nah itu maksudnya. Ya, itu keutamaannya seorang muta'allim sebagai
orang yang juga sedang berjalan menuju ladang akhirat untuk ridha Allah. Ini nih waqala Ka'bul Ahbar. Ya, ini kata Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, "Lau anna thawaba majlisil ulama'i bada linnasi laktatalu alaihi hatta yatruka ya kullu di imaratin imaratahu." Ya, ini maksudnya ini seandainya pahala untuk hadir dalam majelis ilmi ya bada itu nampak jelas di mata kita secara lahiriah, laktatalu alaihi, maka kita ini akan tidak ada yang mau mengalah sampai kita berkelahi. Itu maksudnya itu. Saking tidak ada yang mau mengalah, saya duluan. Seandainya nampak di depan kita itu. Gitu. Sampai hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu. Sampai orang yang sibuk mengurusi pemerintahan, misalnya dia pejabat sini karena sedang mengurusi rakyat, sampai dia mau meninggalkan itu, tinggalkan dulu urusan semua ini untuk saya bisa hadir. Seandainya nyata di depan kita itu. Ini kata Ka'bul Ahbar. Wa kullu dhi sauken saukahu. Begitu juga orang yang sedang lagi sibuk berbisnis berdagang di pasar, dia tinggalkan semua dagangannya di pasar itu untuk bisa datang di majelis-majelis seperti ini. Seandainya dia tahu, seandainya dinampakkan. Ini kata Ka'bul Ahbar. Ya. Wa qala Umar ibn Khattab. Nah, ini pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini khalifah. Innar rajula la yakhruja min manzilihi wa alayhi min az-zunubi ya misla Jaban Tihama ya. Sesungguhnya seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan ada dosanya, jadi dia keluar dari rumahnya untuk pergi majelis ini dan dia sedang berdosa, dosanya itu seperti gunung sebesar gunung Tihama. Saya tidak tahu nih gunung Tihama di mana nih. Ya, tapi ini pasti di Mekah lah karena atau di Madinah lah. Tapi bukan masalah namanya, tapi maksudnya ini penggambaran tentang dosa yang begitu banyak keluar dari ini. Lalu Faidah Samil Alima, lalu kemudian dia datang ke satu tempat majelis ilmi dan dia mendengarkan wejangan nasihat ilmu-ilmu dari para ulama yang menjelaskan itu. Lalu dia merasa ada khawatir, ya merasa mulai tentang rasa mengerti tentang bahaya dosa sehingga dia takut kalau dia tidak bertobat. Lalu astarja'a, lalu waraja'a min zunubihi. Lalu dari situlah dia tobat karena dia sudah tahu hukum-hukum dosa, sudah tahu bagaimana cara tobat, dia memperbanyak agama. Waraja'a zunub, maka dia kembali insarafa ila manzili wa laisa 'ala minaz-zunubi syai'un. Maka begitu dia kembali ke rumahnya dalam keadaan dosanya sudah diampuni. Nah, karena dia istighfar, maka fala tufariqu majlisal ulama wa inna Allah azza wa jalla lam yakhluq ala wajhil ardi turbat akramin majlis ulama. Ini kata Umar bin Khattab. Maka janganlah pernah memisahkan dirimu dari majelis ilmi, majelis ta'lim, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan satu bongkahan tanah di dunia ini yang paling mulia dibanding daripada majelis ta'lim, majelis ulama. Ini kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi inilah yang berbiasa ini. Jadi tidak boleh kita pandang itu. Ya tapi ya itulah. Nah, ya. Ini baru yang ketiga ini. Ya. Baru yang ketiga. Nah, yang keempat, nah ini. Jadi yang pertama tadi itu ya, abid, orang yang sibuk hanya ibadah. Yang kedua alim, ulama, sibuk memperbanyak ilmu dan mengajarkan kepada umat. Yang ketiga adalah sibuk belajar. Nah, sekarang yang keempat. Ini semuanya ini jalan menuju mendapatkan kebenaran. Wal muhtarif. Ya, muhtarif ini adalah pekerja. Jadi alladzi yahtaju lil kasabi li iyalihi laisa lahu ayyudi al iyala wa yastaghriqul al awqat bil ibadah. Jadi orang yang memerlukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan kewajiban terhadap keluarganya, baik istrinya, anak-anaknya dan semua keluarga yang dia tanggung. Ya. Dan juga wa yastaghriqul al awqat, jadi hampir
apa ya? Ya tenggelam dia dalam artinya meluangkan ya hampir seluruh waktunya dipakai untuk bekerja ya termasuk dalam hal beribadah ya ya bahkan waradau fi waktu sinaati ya fi waktu sanaati hudur suki wal istighali bil kasbi ya bahkan jadi tidak ada lagi waktunya untuk banyak beribadah seperti tadi yang lain, tidak banyak untuk berzikir dan seterusnya, kecuali dia hanya gunakan untuk banyak bekerja. Nah, jadi zikir wiridnya itu, ya zikirnya itulah digantikan dengan sibuknya dia bekerja. Jadi ketika dia sibuk bekerja, jadi bekerjanya itu semacam pengganti wirid. Nah, ini sebagai motivasi bahwa orang yang benar bekerja, ya tentu halal ya, keluar keringatnya, berangkat dari rumah pagi ya, sampai malam baru balik semata-mata untuk bekerja mendapatkan rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan terhadap keluarganya. Semuanya itu adalah bernilai ibadah. Dan kan orang seperti ini sibuk sehingga tidak bisa banyak berzikir, banyak sholat sunat karena waktunya dipakai untuk bekerja. Ini termasuk juga pekerjaan yang mulia ya. Tapi itu tadi itu walakin yang bagi Allah yang sia zikrullah fi sana'ati biqalbihi ya. Akan tetapi sebaiknya yang seperti ini juga tidak pernah melupakan zikir kepada Allah pada waktu dia bekerja walaupun dengan hatinya itu. Jadi kalaupun dia tidak bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tapi paling tidak di hatinya itulah yang dia tetap bergerak ketika dia sibuk dalam pekerjaannya itu. Bal yuwazibu ala tasbihat wal azkar wa qiraatil Quran. Bahkan dia tetap kalau bisa melazimkan tetap baca ya tasbih, baca zikir, baca Quran ya. Fa inna dzalika yumkin aitama amal amali wala yaputu. Karena itu bisa. Jadi sambil dia bekerja juga tetap ada zikir di hatinya. Nah, jadi sekali lagi mutarib ini adalah orang yang sibuk bekerja tetapi kewajiban-kewajiban agamanya begitu masuk waktu sholat dia menjalankan ibadah. Mungkin ibadah-ibadah sunatnya tidak terlalu banyak seperti tadi kelompok abid ini, tetapi dengan keringatnya sampai kerja kerasnya itulah sebagai ibadah ya. Dulu saya sering dengar nasihat dari guru-guru saya ketika ngaji bahwa petani-petani yang berangkat dari rumahnya di waktu pagi yang menghabiskan waktunya hanya di ladang itu ya petani, maka semua peralatan yang dipakai seperti cangkul itu yang dipakai untuk bertani itu seperti keberadaan tasbih yang dipakai membaca subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau kita ini tasbih kita kan ya begini ya, tasbih kita ini tasbih kita pada waktu kita di masjid subhanallah. Tapi kalau petani tasbihnya itu adalah cangkul gitu. Kalau nelayan itu kalau pergi ke laut dia pakai sampan, pakai apa namanya yang dipakai ini? Dayung. Nah, dayungnya itu adalah seperti tasbih. Nah, tapi lebih bagus lagi setiap dayung subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu lebih bagus lagi tuh. Berzikir sambil berdayung sambil berzikir itu lebih hebat. Nah, inilah kalau kita tahu hukum-hukum. Saya selalu ingat tuh pesan-pesan kalau ada tamu-tamunya datang dari petani, dia ceritakan bahwa Anda usah merasa waduh mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Ustaz, saya tidak pernah sempat bergabung karena saya sibuk di sawah. Ya enggak apa-apa, karena kesibukanmu di sawah itulah pengganti ibadahmu. Makanya itu banyak hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak ada seorang muslim yang hidupnya merasakan tentang capek, ya, lelah, kemudian dia sakit,
kecuali kelelahan dan kecapeannya serta sakitnya itu karena dia bekerja, kecuali itu semua bisa menghapus tentang dosa-dosanya. Itu hikmahnya. Jadi ini memotivasi supaya orang jangan putus asa. Aduh capek deh. Enggak ada capek yang sia-sia ya. Yang penting niatnya dan caranya benar. Ya. Itu yang keempat, namanya muhtarif. Nah, yang kelima al-wali. Ya, kalau wali ini terjemahan kita mislu al-imam wal qadi. Al-imam artinya pemimpin. Ya, wali ini ya seperti lah wali kota. Ya, artinya orang yang pemimpin, penguasa yang punya memegang amanah dan tanggung jawab untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang untuk kemaslahatan umat, itu namanya wali. Ya, kalau dalam tataran yang paling kecil katakanlah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Bupati dan seterusnya ke atas. Ya, atau pemimpin organisasi. Mislu al-imam wal qadi, seperti imam dan qadi. Qadi ini kalau zaman dulu kan orang memutuskan hakim, ya sekarang hakim. Kalau qadi ini kan pemimpin agama. Ya, wa kullu mutawallin masalihal muslimin qiyamahu bihajatil muslimin, ya wa aghradihim ala waqti syar'i wa qasdil ikhlas afdalu min ishtigali bil aurat. Ya, jadi semua orang yang diberi amanah untuk berkuasa untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam, jadi dengan memenuhi hajat keperluan orang-orang Islam dan tujuannya itu sesuai dengan tujuan syariat dan niatnya ikhlas, semata-mata ikhlas karena Allah, afdalum itu lebih utama min istighali bil aurat daripada dia sibuk tentang membaca wirid atau zikir-zikir. Nah ini, jadi itu juga tidak bisa kita pandang enteng ya, apalagi merasa kenapa penguasa ini tidak pernah bergabung sama kita. Ya, itu masing-masing menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Karena kalau penjelasannya ini orang yang mengeluarkan sebuah kebijakan untuk kemaslahatan umat, contoh misalnya ya, kan dengan tanda tangannya seorang pemimpin, dengan adanya misalnya sekolah gratis. Jadi anak yang tadinya putus sekolah, tidak mampu sekolah karena tidak punya duit, tapi karena adanya kebijakan pemimpin, maka semua orang bisa sekolah. Dengan kebijakan seorang penguasa, menggratiskan semua pengobatan, ya baik di puskesmas ataupun pada tingkat rumah sakit, maka orang yang tadinya tidak mampu karena tidak punya biaya untuk berobat, tapi karena keputusan pemerintah kebijakan bisa orang gratis berobat. Itu luar biasa. Itu namanya hajat, ya kebutuhan umat Islam. Ya, maka kebaikannya itu melebihi daripada pahala berzikir di waktu-waktu tertentu. Nah, itu yang penting caranya sesuai aturan syariat dan niatnya ikhlas. Nah, itu keterangannya ini dalam kitab ini ya. Jadi itu kelebihannya. Jadi orang kalau mau berlomba-lomba mau menjadi apa ya, sekarang kan lagi sibuk ini bulan November 27 November ya, kita berpikiran positif. Insya Allah yang penting jangan solo sana solo sini karena itu sudah menyalahi syariat. Itu yang kedua tadi itu benar-benar ikhlas ingin menegakkan hajat maslahat umat yang lebih besar. Itu pahalanya luar biasa. Karena termasuk di antara 7 golongan yang nanti di padang mahsyar mendapatkan ya sabatun la zilla. Nanti di padang mahsyar ada 7 kelompok yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nomor 1 itu al-imam al-adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin adil yang dimaksud seperti inilah. Jadi betul-betul adil, bisa memayungi dan menaungi hajat kebutuhan orang masyarakat. Ya bukan sebaliknya. Itu bagus ya. Itu ya menyesarakan kebijakannya membuat kita sengsara. Nah, fahaku ayastagila bihuquqin nasi haram. Jadi dia sibuk untuk memenuhi hajat-hajat kebutuhan umatnya, kebutuhan rakyatnya pada siang hari. Wayak tasuru
wa yaktasiru 'alal maktubat wa rawatibiyah. Makanya dia menjadi berkurang untuk menjalankan ibadah-ibadah seperti ya ibadah rawatib ya, wa yuqimu ala aurat lailan, tapi diusahakan kalau sibuk pada siang harinya mengurusi umat, nanti malam harinya dipakai untuk berzikir. Jadi tetap juga disunatkan tetap juga diharapkan untuk berzikir semampunya lah, terutama di waktu malam. Nah, jadi ini sudah 5 kelompok. Jadi pemimpin menjadi orang yang memegang amanah, walaupun bukan kan semakin tinggi jabatan sebagai seorang pemimpin kan makin juga tantangannya lebih banyak, maka nilai dan pahalanya di sisi Allah juga lebih banyak. Kalaupun kita ada jabatan amanah yang mungkin kecil, tapi itu ya termasuk, karena banyak termasuk Pak RT. Pak RT itu kalau tidak ada tanda tangannya, enggak ada urusan kita di kantor lurah. Enggak bisa. Kalau Pak Lurah enggak mau tanda tangan, kita enggak bisa sampai ke semua urusan-urusan. Orang mau berurusan dengan bank, kalau Pak RT enggak mau tanda tangan, wah susah juga semuanya. Jadi semuanya itu ya, semuanya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, al-muwahhid. Nah, ini tingkat tinggi ini. Jadi muwahhid ini al-mustaghriqu bil wahidis samad alladzi sebab. Jadi orang yang sudah tenggelam dirinya dalam keesaan Allah yang kita tuju. Jadi orang-orang seperti ini karena hatinya tidak pernah putus daripada ingat kepada Allah. Ini pada tingkat waliullah ya. Jadi orang begini nih kalau dia berdoanya mungkin tidak terlalu banyak angkat tangan, cuma hatinya aja digerakkan, itu udah jadi itu. Nah, inilah orang-orang seperti ini yang banyak artinya banyak dicari orang ya. Tapi orang seperti ini jarang mau menampakkan dirinya, tidak mau tampil karena hatinya selalu dijaga. Karena kalau makin banyak dia tampil, makin banyak dia bicara, makin banyak dia komentar, makin banyak ini hatinya makin agak sedikit agak-agak tercemar. Maka orang seperti ini diam, tapi didatangi oleh orang untuk minta didoakan. Nah, ini ya, minta. Fala yuhibbu illa lillah. Jadi tidak ada yang dia cinta kecuali hanya Allah. Wala yakhafu illa min, dan tidak ada yang dia takuti kecuali hanya takut kepada Allah. Wala yatawakka'u rizqu min gharib. Dan dia meyakini bahwa rezeki itu tidak akan muncul ya selain daripada Allah. Itulah yang ada di hatinya. Famanir tafa'at darajatu ila hadhihi darajah lam yaftaqir ila tanwi'il awradi wa ikhtilafiha. Jadi semakin tinggi derajat seseorang itu pada tingkat seperti ini, maka dia akan semakin dia memerlukan pada macam-macam wirid yang lainnya. Jadi bal wardaul maktuban wa huwa hudurul qalbi ma'allahi ta'ala fi kulli hal. Jadi hatinya itu ya, jadi hatinya itu selalu hadir bersama Allah fi kulli hal, dalam semua keadaan. Jadi wala yaqtur biqalbi amrun, tidak ada sesuatu urusan muncul di hatinya, wala yaqrasamu, tidak ada yang dia dengar wala basar illa kana fi ibaratun, kecuali jadi tidak ada yang dia bayangkan, tidak ada yang dia pikirkan, tidak ada yang dia dengar, kecuali semua kembalikan kepada Allah. Orang seperti ini betul-betul di hatinya itu hanya Allah. Jadi orang inilah tingkat yang tertinggi ya, inilah tingkat yang tertinggi. Jadi sekali lagi inilah penjelasan khususnya dalam kitab ini mengenai macam-macam. Jadi kategori kita ini, profesi kita semuanya lagi pada sedang menuju kebun ladang akhirat sebagai bagian dari mendapatkan ridha Allah. Semua status ini baik sebagai abid, baik sebagai alim, sebagai muta'alim, sebagai pekerja, sebagai penguasa atau pemimpin, ataupun sebagai muwahhid. Nah, kita semua baik laki-laki maupun perempuan bisa masuk, apakah dia masuk abid sekaligus alim, atau sekaligus muta'alim, atau hanya sekedar salah satunya. Jadi makin banyak posisi kita di sini, makin tinggi juga derajat kita untuk mendapatkan ridha Allah. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ya, wawasan, sekaligus bisa menginspirasi kita semuanya bahwa semakin meluangkan banyak waktu pada posisi masing-masing. Tidak ada yang sia-sia dalam posisi kita di dunia ini. Semua kita berperan ya. Semuanya hakikatnya lagi sedang proses menuju
ridha Allah, khususnya mendapatkan kebun ladang akhirat sebagai tujuan akhir dan utama kita. Jadi tidak yang sampai dunia jadikan tujuan. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.